Good morning student in grade 7 in Anastasia School. Kembali lagi dengan Miss Eva yang akan membahas materi kita hari ini tentang prakarya dengan topik pengolahan bahan serat dan produksi bahan serat ya. Nah, jadi anak-anak Miss tolong didengarkan video Miss sampai habis dan jangan lupa dicatat di buku catatannya, dan di slide terakhir nanti akan ada tugas yang Miss berikan. Nah, jadi untuk proses pengolahan bahan serat itu semuanya hampir sama ya. Ada yang menggunakan mesin dan ada yang menggunakan secara manual ya, atau menggunakan tangan. Nah, jadi ada 4 langkah untuk membuat produksi bahan serat ya. Yang pertama adalah pemintalan benang, kemudian yang kedua penggulungan benang, kemudian yang ketiga ada pencelupan warna, kemudian yang terakhir adalah membuat benang menjadi kain ya. Oke, mari kita lihat beberapa gambar yang akan Miss tayangkan. Nah, jadi pemintalan benang itu adalah setelah seratnya dipilih-pilih ya, kemudian seratnya itu disatukan menjadi benang ya. Nah, jadi di sini Miss ada kasih tunjuk benang yang dipintal dengan cara manual dan dengan cara teknologi mesin. Nah, sedangkan ini adalah gambar ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini mengerjakan penggulungan benang ya. Jadi benangnya itu setelah dipintal digulung menjadi satu. Nah, jadi itu merupakan gulungan-gulungan dari serat bahan yang sudah dipintal ya nak ya. Itu bukan roti coklat ya, tapi itu adalah benangnya yang sudah digulung-gulung. Next ada pencelupan warna ya. Jadi proses pencelupan warna ini ya harus memperoleh warna yang kuat ya, supaya warnanya itu tahan lama ya. Nah, jadi setelah dilakukan pencelupan warna bisa dilakukan dengan mesin ataupun dengan manual ya, dengan tangan. Kemudian setelah dilakukan pencelupan, benang-benang tersebut akan dikeringkan. Nah, tahap selanjutnya setelah diberikan warna ya nak, jadi benang tersebut setelah kering ya, kemudian dilakukanlah yang namanya penenunan benang menjadi kain ya. Jadi benang-benang tersebut bisa juga dibuat dalam bentuk karya makrame dan tapestri ya. Nah, jadi ini merupakan gambar seorang ibu-ibu yang menenun benang untuk dijadikan kain, bisa dijadikan untuk bahan kain ikat celup ataupun bahan baku untuk pembuatan kain. Nah, kita masuk ke topik produksi ya, produksi kerajinan berbahan serat. Jadi produksi ini kita harus menggunakan teknik dasar ya. Nah, jadi teknik dasar ini adalah segala sesuatu cara yang digunakan untuk mengolah bahan tekstil tersebut ya. Nah, jadi dengan beberapa teknik harus disesuaikan dengan kerajinan yang akan kita buat ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk membuat teknik ya, teknik membuat makrame dan tapestri. Tapestri ya. Nah, jadi ini ada 3 cara. Yang pertama ada menenun, kemudian yang kedua ada menjahit, terus yang ketiga ada mengikat ya. Nah, jadi menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri ya nak ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya alat spandram ya, atau bingkai yang direntangkan dengan benang-benang ya, yang berfungsi untuk jalur jalannya benang tenunan tersebut ya. Nah, jadi kerajinan tapestri ini dari sejak dulu kala itu sudah ada ya, sudah ada, bisa kita lihat dalam pembuatan karpet-karpet ataupun bingkai-bingkai atau hiasan dinding yang berbahan dasar benang. Nah, jadi ini ada Miss kasih tunjuk gambar pembuatan tapestri ya. Nah, jadi gambar yang pertama itu adalah spandram ya, itu merupakan bingkai yang banyak benang-benangnya. Kemudian dilakukanlah penyusunan benang sehingga hasil akhirnya terbentuklah suatu karya dengan warna yang cantik dan digunakan untuk sebagai hiasan dinding. Nah, tahap yang kedua adalah menjahit ya. Nah, semua pasti udah tahu dong menjahit itu gimana ya kan.
Mungkin anak-anak Miss yang mau buat kebaya pasti jahit kebaya bajunya dulu kan ke tukang jahit ya. Nah, jadi menjahit ini adalah suatu proses untuk menggabungkan kain dan bahan-bahan yang bisa dilewati jarum ya, jarum jahit dan benangnya. Nah, jadi proses menjahit ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Bisa dengan tangan ataupun dengan mesin. Kalau dengan tangan pasti lama ya. Kalau dengan mesin pasti kerjanya cepat. Nah, ini ada Miss kasih tunjuk gambar dari mesin jahit dan dengan menggunakan tangan. Pasti lebih cepat menggunakan mesin jahit ya nak daripada dengan menggunakan jahit tangan. Teknik yang ketiga adalah mengikat. Jadi mengikat ini nak adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan ya. Nah, jadi kita mengikat benang tersebut untuk membuat pola-pola tertentu ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk tahap pembuatan makrame ya. Oke. Kita lihat gimana gambar dari makrame. Nah, jadi di sisi sebelah kanan itu adalah gambar yang sudah terbentuk yang namanya hiasan dindingnya ya. Terus di sebelahnya itu adalah proses untuk pembuatan makramenya dengan mengikat-ngikat tali atau membuat simpul supaya membentuk pola-pola tertentu ya nak ya. Nah, jadi itu adalah proses produksi dan proses pengolahan bahan serat yang bisa Miss sampaikan. Nah, jadi dicatat ya nak materinya. Nah, berikut ada tugas yang Miss berikan untuk anak kelas 7. Silakan dibaca dan hari ini juga Miss tunggu tugasnya. Jangan lupa dibuat nama kelasnya dan jangan lupa untuk dikirimkan langsung ke WhatsApp Miss ya nak. Nah, itu aja pembelajaran kita hari ini ya nak untuk kelas 7. Minggu depan kita belajar tentang proses produk bahan kerajinan dan bagaimana cara untuk mengemasnya ya. Oke, jadi sampai di sini materi kita dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.